DM, Ya. ratusan WA, ratusan DM dari berbagai wanita, dari berbagai laki-laki semua, tolong Pak Hotman, tolong Pak Hotman, tolong Pak Hotman. Kadang-kadang saya nggak mau baca lagi saking banyaknya. Betul. Ya. Saya setuju banget. Samudra. Lucas tahu nanti. Kita selama dulu Pada tanggal 30 Oktober tahun 2021 lalu, pekerja operator alat berat Obetnego Begu menemukan jenazah perempuan dan bayi laki-laki di lokasi penggalian pipa proyek spam Kali Dendeng, Kecamatan Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Cekikan menyebabkan kepala hancur. Hah? Bukti. Kalian putar balik semua. Munafik. Kalian banyak dosa. Hancur kalian, laknat kalian. Keturunan. Saat kau melakukan salah yang sama. Tulus cinta yang telah kau beri. Oktober. Bang Tian, maaf. Apakah pihak keluarga pada saat itu melaporkan ke polisi dan juga melakukan pencarian nggak secara intensif? Kita pencarian ada. Berdasarkan pemeriksaan barang bukti pakaian di TKP dan hasil tes DNA jenazah itu merupakan Astri Manafe dan Lael. Polisi lalu memeriksa 24 saksi terkait kasus tersebut. Pelaku yang masih belum diketahui oleh aparat kepolisian setempat sesungguhnya adalah manusia tak bernurani yang tidak pantas mendapat keringanan hukum. Pelaku harus diberi hukuman maksimal, karena diduga kuat ini adalah pembunuhan berencana. Randi Bajide alias Randi, tersangka pelaku pembunuh Astri dan Lael, dikabarkan telah menyerahkan diri ke Mapolda Kupang. Randi dilaporkan mengakui perbuatan sadisnya. Ia menyerahkan diri ke Polda NTT Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021 siang sekira pukul 12 WITA di Polda NTT. Di mana perasaanmu saat kau melakukan salah yang sama? Lael, apa lu lihat ini dulu? Lu lihat Lael foto sendiri, woi. Woi, Andi. Oke, Pak. Dengar kamu lihat, Pak. Pak Brimo jampele dulu, Pak Brimo. Itu Opa mau lihat Bapak, Opa. Kemudian penyidik langsung melakukan pemeriksaan secara intensif. Sejauh ini Randi memang dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan ibu dan bayi di Kupang pasca identitas kedua korban teridentifikasi. Pasalnya Randi dikenal sebagai mantan pacar Astri yang dijalin sejak SMA. Saat ini Randi sendiri telah beristri dan memiliki anak. Randi dan keluarganya datang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kemudian penyidik langsung melakukan pemeriksaan secara intensif. Kombes Pol Rishian Krishna menyebut RB dikenakan pasal 338 dan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Saya kakak korban, dilarang untuk masuk ke dalam. Di mana hati kalian aparat hukum? Hah? Saya kemarin diam, ikut saja. Pak, ini buktinya, Pak. Tolong dilihat, Pak. Ayo, tolong dilihat. Terkait motif, Kombes Pol Rishian Krishna belum menyebut lebih detail mengenai hal itu. Sementara masih didalami lagi, ucapnya. Publik NTT mendorong Polda NTT melakukan rekonstruksi terhadap kasus pembunuhan ibu dan anak di Kupang, Astri Manafe dan Lael. Publik NTT mendorong Polda NTT melakukan rekonstruksi terhadap kasus pembunuhan ibu dan anak di Kupang, Astri Manafe dan Lael Macabe. Permintaan tersebut dilayangkan setelah melihat ada kejanggalan dalam kronologi pembunuhan dan penguburan jasad korban di lokasi penggalian spam Kali Dendeng, Kupang. Dalam beberapa postingan di media sosial, sosok istri Randi menjadi topik hangat perbincangan netizen. Ada yang mengaitkan istri Randi juga terlibat dalam kasus tersebut. Bahkan ada pula yang menyebut kalau dialah dalang dibalik peristiwa yang menelan dua korban jiwa ibu dan anak tersebut. Dalam banyak forum percakapan di media sosial, publik menilai bahwa pelaku atas nama RB alias Randi Bajide tidak mungkin sendirian melakukan kejahatan pembunuhan tersebut.
Pengacara kondang Hotman Paris baru-baru ini mencoba melihat kronologi kejadian tersebut. Menurut dia, sangat tidak mungkin Astri membunuh anaknya sendiri. Hotman menegaskan itulah pentingnya pihak Polda NTT harus membuka dengan terang benderang hasil autopsi terhadap kedua korban. Penerapan pasal 338 itu masih diragukan, termasuk pembunuhan anak kecil. Apa motivasinya? Kalau membunuh seseorang kan pasti karena ada emosi. Itu biasanya spontan. Kalau terhadap anak kecil percocokannya seperti apa? Ini ada motivasi menghilangkan jejak atau apa? Ungkap Hotman Paris dikutip dari potensibandung.com Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021. Prarekonstruksi yang digelar di lapangan Polda NTT sejatinya digelar secara tertutup. Petugas keamanan juga melarang media meliput dan mengekspose kegiatan prarekonstruksi tersebut. Ratusan warga yang memadati pagar bagian utara dan barat yang menjadi pembatas lapangan Polda NTT beramai-ramai meneriaki dan memaki Randi. Saat dia dibawa oleh polisi mendekati pagar, sejumlah ibu dan perempuan mengutuk tindakan Randi dan meminta polisi untuk menghukum Randi dengan hukuman yang berat. Tersangka pembunuhan Astri dan Lael, Randi Bajide terancam hukuman mati atau minimal seumur hidup. Ia tak hanya disangka melanggar pasal 338 KUHP tapi juga pasal 340 setelah penyidik melakukan pendalaman atas sejumlah bukti-bukti tersebut. Penyidik Polda NTT meyakini Randi melanggar pasal 340 KUHP. Penyidik juga telah menjadwalkan rekonstruksi pada Selasa, tanggal 21 Desember tahun 2021. Rekonstruksi akan berlangsung di sejumlah lokasi mulai dari penjemputan korban hingga TKP ditemukannya kedua korban. Tersangka Randi yang ditahan sejak tanggal 2 Desember tahun 2021 lalu melakukan puluhan adegan dengan dikawal ketat aparat kepolisian. Ada 10 titik lokasi pelaksanaan reka ulang di wilayah Kecamatan Kelapa Lima, Alak dan Ubobo, Kota Kupang. Dari 10 titik ini tersangka Randi memerankan puluhan adegan dengan melibatkan beberapa saksi. Warga Kota Kupang dan sekitarnya antusias berbondong-bondong mendatangi lokasi pelaksanaan rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak. Sebagian ingin melihat langsung wajah pelaku dan sebagian ingin melihat kronologis aksi pembunuhan keji yang dilakukan oleh pelaku. Sekaligus ayah biologis dari anak yang jadi korban tersebut. Di lokasi parkiran Hollywood depan rumah jabatan Bupati Kupang di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, tersangka Randi melakukan 4 adegan. Di lokasi ini, Randi melakukan aktivitasnya dari rumah tersangka di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, menuju lokasi itu dan parkir kendaraan. Di lokasi ke-6 di Toko Rukun Jaya, Kelurahan Oeba, tersangka hanya memerankan 1 adegan yakni tersangka membeli plastik sampah sementara kedua korban yang sudah meninggal dunia ditinggalkan dalam mobil. Randi memperagakan adegan setelah menguburkan kedua jenazah korban. Tersangka pergi mencuci mobil karena berbau amis. Setelah mobil bersih, tersangka membawanya ke kantor BPK di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Ubobo. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Astrid Manafe dan bayinya Lael Macabe yang digelar penyidik di Treskrimum Polda NTT menuai kecaman pihak keluarga korban. Kecaman keras datang dari kakak sulung mendiang Astrid, Jackson Manafe, yang merasa tidak puas dengan kinerja penyidik polisi, sambil memperlihat 2 foto saat korban masih berada di RS Bayangkara Kupang. Jackson memprotes aparat yang menghalanginya masuk mengikuti rekonstruksi di kediaman saksi David di Jalan Perwira Wali Kota. Sambil berteriak memperlihatkan foto adiknya yang mengenaskan, Jackson menuding ada ketidakberesan dalam penyidikan penyebab kematian sang adik. Selain surat yang berisi catatan terjadinya beberapa missing link saat rekonstruksi, ada bukti-bukti tambahan yang disampaikan untuk membantu penyidik bekerja agar terbuka lebar kasus pembunuhan ini. Soal beredarnya foto di media sosial memperlihatkan almarhumah Astrid pertama kali ditemukan dan dibawa ke RS Bayangkara masih mengenakan tas warna coklat. Namun kemudian tas tersebut tidak ada dalam daftar barang bukti. Juga menjadi catatan dalam surat yang dikirimkan ke penyidik. Dalam prarekonstruksi pekan lalu, tersangka RB alias Randi mengaku kalau tas dan iPhone milik korban dibuang di Jembatan Selam. Untuk iPhone dihancurkan terlebih sebelum dibuang. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2020, publik NTT mendorong Polda NTT melakukan rekonstruksi terhadap kasus